Halo, 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 halo. Balik lagi di channel Wujud Unggul Official di YouTube. Nah, sekarang aku berdua sama Mas Mikdad, kita akan ngebuat satu rubrik baru, konten baru. Namanya Print Time. Sesuai judul, kalian bisa lihat print time itu apa. Jadi print time itu semacam kita akan membahas serba-serbi mengenai dunia digital printing. Karena print time. Waktunya ngeprint. Atau waktunya kita ngomongin soal printing. Benar. Nah, kali ini kita akan bahas sekarang di sini Mas Juber. Mas Juber ini dari dulu sudah sering banget ngejual mesin-mesin printing khususnya outdoor dan indoor. Betul. Betul ya Mas Juber ya? Betul. Sudah berapa tahun Mas Juber? Sudah hampir 78 ya. 78 tahunan lah ya. Berarti memang masternya ini. Mas Juber, kita sambil ngobrol santai-santai Mas Juber ya. Nah, di depan ini ada beberapa contoh dari unit mesin mesin UV ya? Mesin UV Flora KM1024i. Yang 6 pikoliter. Dengan tinta UV. Tinta UV ya, bener ya? Nah, Mas Cinta lihat-lihat hasilnya tuh luar biasa ya. Jadi kayak tekstur apa itu? Skin tone. Bukan skin tone. Skin tone itu tapi keluar. lebih bertekstur aja sih mungkin. Sama ya, dia lebih bertekstur. Jadi dia di sini nanti itu teksturnya tuh kelihatan gitu loh. Iya, kalau di raba-raba gini kelihatan deh, guys. Betul. Jadi ada kayak apa ya? Ada teksturnya lah ya. Ada teksturnya lah ya. Ada teksturnya. Nah, Mas, bener nggak sih mesin Flora 1024i 6 pikoliter UV ini itu dapat diaplikasikan ke dua media besar, indoor dan outdoor? Iya, betul banget. Jadi sebenarnya secara basic untuk mesin printing itu kan banyak tinta ya. Ada tinta solvent, outdoor sendiri, ada indoor sendiri. Iya, ada gitu tinta indoor, mungkin orang-orang biasanya bilangnya ecosolvent. Ecosolvent kalau untuk yang UV ini kan termasuk yang berbeda juga. Terus dia juga ramah lingkungan. Nah, untuk UV sendiri itu memang secara tekstur itu berbeda. Jadi kalau untuk yang solvent dan ecosolvent biasanya tintanya itu tanpa ada teksturnya, tapi kalau UV ini dia lebih kelihatan teksturnya ya. Ada teksturnya sih kayak gitu. Jadi secara basic ada macam-macam sebenarnya, cuman kalau untuk mesin indoor outdoor itu orang-orang fokusnya mungkin di UV, solvent dan ecosolvent. UV, solvent, ecosolvent. Yes. Oke. Nah, tapi mesin ini bisa disegmentasi keduanya, indoor dan outdoor. Bisa ya. Betul. Secara ukuran mesin kan sebenarnya kalau kita ngomong Flora lebarnya kan 3,2 tuh. 3,2 benar. Area cetaknya 3,2. Sebenarnya kalau dari segi area cetaknya itu masuknya di mesin outdoor. Tapi secara kegunaan itu biasanya orang-orang kalau cetak itu di dalam ruangan untuk di indoor sih. Oke. Mantap. Jadi bisa untuk keduanya nih. Nah, Mas, ngomong-ngomong untuk mesin KM1024 ini kualitas hasil printnya itu menurut Mas Mikdad itu dibandingkan yang lain itu kayak gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara mesin UV ya, rata-rata mesin UV itu menggunakan pikoliter yang cukup kecil. Jadi apa itu pikoliter? Pikoliter itu adalah dot tembakan di dalam printhead. Jadi semprotan tintanya. Jadi semakin kecil pikoliter, otomatis hasil yang dihasilkan itu cetakan itu pasti lebih halus. Semakin detail. Nah, untuk UV sendiri yang kita pakai ini adalah Flora 1024i 6PL. Nah, biasanya kalau teman-teman tahu mungkin di luaran, biasa Flora itu yang terkenal itu yang printhead Konica Minolta 512i. Yang mesin outdoornya, mesin solventnya itu menggunakan printheadnya dia 30 PL. Nah, tapi ini ada yang 6 PL. Ini yang 6 PL. Jauh lebih detail. Nah, orang bisa bayangin lah 30 sama 6 itu kan jauh. Iya. Otomatis kalau 6 PL pasti hasil yang dihasilkan masih lebih bagus sih, lebih halus. Kayak gitu. Bisa dilihat kok di sini tuh hasilnya lembut banget. Sangat halus sih, sangat detail. Jadi kelihatan kayak warna-warna kulit seperti ini kan dia kelihatan banget gradasinya. Gradasi warna merah kelihatan.
Oke, itu tadi kalau kita bicara mengenai kualitasnya dari Flora ya. Flora 1024i 6 picoliter ya Mas. Betul. Nah, aku sambil baca RPA nih Mas. Nah, oke, untuk orang-orang yang main di dunia digital printing nih, kan pasti sebelum kita menginvestasikan uang teman-teman untuk beli mesin ini, nah, mereka pasti tanya, Mas, ini mesinnya awet nggak? Ya, oke. Sebenarnya kalau kita bicara branding ya, branding Flora sendiri itu sudah cukup dikenal ya di orang-orang printing, terutama di kalangan pemain printing di Indonesia. Jadi brand Flora itu termasuk brand yang cukup brand lama, besar ya. Iya, dan termasuk kita bilangnya brand premium. Oh ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan brand-brand yang istilahnya entry level atau pemula seperti itu. Nah, kalau Flora ini memang sudah punya kelas, punya market sendiri sendiri, dan rata-rata penggunanya itu adalah orang-orang yang sudah ngerti mesin. Istilahnya orang yang kepingin mesinnya itu awet, dia pasti akan beli Flora. Biasanya seperti itu sih. Karena dari segi bodinya, dari segi teknologi. Berarti bisa dibilang mesin ini awet? Iya, sangat awet sekali. Dari segi mesinnya tadi kayak gimana tadi? Dari bodinya sendiri dia udah cukup body industrial ya, body industrial. Kemudian dari teknologinya juga dia sudah mumpuni. Kemudian dari brandingnya sendiri dia memang sudah cukup luas, jadi sampai pemasarannya ke Eropa, kemudian ke Amerika seperti itu. Jadi bisa dibilang lah brand ini sudah cukup handal sih. Ngomong-ngomong memperkuat statement dari Mas Mida tadi, aku pernah research kalau nggak salah Flora itu dia memiliki pabrik yang dia itu bisa ngerakit body sendiri. Iya, betul sekali. Bukan bodinya bukan beli dari yang lain. Betul sekali. Jadi dia ngerakit body sendiri. Jadi itulah mengapa mesin Flora KM1024i ini atau mesin-mesin Flora yang lainnya itu awet dan tahan lama. Iya, karena bodinya kokoh. Betul sekali. Betul ya? Betul. Jadi kalau Flora sendiri itu memang mereka untuk bodinya mereka itu tidak ambil ke pabrikan lain. Beda dengan beberapa brand yang lain ya yang kita kenal mungkin di luaran. Itu rata-rata kalau kita lihat secara konstruksi mesin itu kurang lebih sama, mirip. Karena apa? Karena mereka rata-rata mengambil bodinya itu di satu pabrik, kemudian mereka rakit sendiri. Beda dengan Flora. Kalau Flora ini mereka menciptakan body, kemudian teknologi, spare part dan lain-lain mereka sendiri yang mereka build sendiri sehingga bisa dipasarkan. Wah, itulah kenapa mesin Flora ini awet, stabil. Yes, betul. Bisa dibikin lari kencang. Betul banget. Oke. Nah, selanjutnya berhubung tadi melanjutkan obrolan mengenai apa tuh bisa di indoor dan outdoor, berarti Mas mesin ini bisa menghasilkan di berbagai banyak media. Betul. Jadi nggak cuman mungkin nggak cuman front lid, back lid dan bahan-bahan yang lainnya pun bisa ya harusnya Mas. Bisa. Jadi kalau contohnya apa aja? Contohnya sebenarnya banyak sih kalau kita bicara contoh. Intinya mesin UV atau tinta UV itu dia secara output itu dia proses itu tintanya tidak meresap ke dalam bahan, tapi tintanya itu menempel di atas bahan, sehingga bahan apapun selama bahan itu bentuknya roll itu dia pasti bisa dicetak di mesin UV. Pasti bisa dicetak di mesin Flora KM1024i yang 6 picoliter ini. Jadi macam-macam sih, seperti bahan-bahan yang nggak bisa dicetak di mesin solvent ya, mesin odor ya, kayak bahan wallpaper, kemudian kanvas, photo paper, mau kulit pun itu bisa, mau bahan Oscar yang kulit sintetis itu juga bisa. Intinya macam-macam, banyak bahan yang bisa dicetak. Nah, itu dengan teknologi UV yang ada di mesin Flora ini bisa menghasilkan berbagai banyak macam media. Betul. Ini bisa jadi salah satu poin plus untuk teman-teman yang ingin memiliki mesin ini. Ya, itulah tadi poin plus-plusnya. Tapi belum cukup sampai di situ. Masih ada beberapa poin plus lagi yang kalian dapat di mesin Flora KM1024i 6 picoliter ini. Terutama
Mas Zuber tadi itu dia sudah bilang mengenai eco-friendly. Iya, eco-friendly. Nah itu bisa dijabarin Mas, maksudnya eco-friendly itu dibandingkan solvent lah, itu kayak gimana? Kan mungkin sorry tak potong dulu. Mungkin bisa jadi orang-orang yang main di dunia digital printing ya sudah paham apa itu tinta solvent, apa itu tinta UV, tapi untuk teman-teman yang belum mengerti mengodifikasi. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara basicnya antara tinta solvent dan tinta UV kan berbeda ya. Kalau solvent sendiri itu secara basicnya itu adalah tinta yang dihasilkan dari minyak. Nah, minyak itu kan biasanya itu kan berbau. Rata-rata memang tinta solvent di luar itu pasti mengeluarkan bau. Oh, jadi itu adalah tinta-tinta kalau misalnya teman-teman pergi ke percetakan, sing baunya menyengat itu. Iya, betul. Nah, itu pasti tinta mesin odor. Solvent. Jadi kayaknya kurang aman aja mungkin kalau dihirup. Memang mungkin amannya itu nggak sekarang, mungkin kurang aman itu nggak sekarang, tapi kedepannya nanti. Oh, jadi apa ya? Kalau orang Jawa itu ngomongnya mendel buri. Kayak belangkon gitu ya. Nah itu tadi, jadi tinta UV ini tidak berbau. Kalau UV ini memang tidak berbau, jadi dia nggak mengeluarkan bau sehingga aman ketika operator itu mencetak, terus dia nggak ada istilahnya aman lah untuk kesehatan sih kayak gitu. Terus juga ini sih kalau misalnya dapat project-project yang kayak di rumah sakit atau di mana kayak gitu, mesin UV ini berarti dia bisa masuk gitu. Iya, sebenarnya kalau kita bicara Mas Ali bilang barusan project ya, rata-rata project sekarang yang sudah banyak di luaran, terutama brand-brand besar, itu memang secara market mereka memang memfokuskan untuk cetakan di UV. Karena apa? Karena yang pertama, ketika dicetak di ruangan yang istilahnya di dalam ruangan di indoor, itu secara hasil pasti kelihatan lebih bagus dibandingkan mesin indoor. Looks-nya lebih premium gitu ya. Lebih premium, betul. Istilahnya selain lebih premium, dia juga ada teksturnya tadi. Kadang kan orang kalau mau ngelihat suatu tulisan atau gambar, kadang mereka pegang kan. Kalau ada teksturnya mereka pasti bilang, wah ini premium banget hasilnya, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali lagi karena dia aman untuk kesehatan, dia nggak berbau, sehingga kalau digunakan di dalam ruangan seperti di mall, kemudian di rumah sakit, itu jauh lebih aman. Makanya sekarang brand-brand besar itu rata-rata mereka sudah maunya itu UV. Dan kalau nggak salah pun di luar sana, bukan di Indonesia maksudnya, di luar sana itu mesin solvent itu kalau nggak salah sudah mulai agak ditinggalkan. Mereka sudah beralih ke UV. Betul. Ada di beberapa negara malah sudah bukan ditinggalkan lagi, sudah tidak diperbolehkan. Jadi fokusnya sekarang ke tinta UV. Ke tinta UV ya. Sama itu solvent. Oke, nah ini mungkin bisa jadi one step ahead untuk teman-teman yang belum memiliki tinta UV. Ya, mulai duluan. Kenapa enggak? Betul banget. Mulai duluan. Daripada nanti harganya sudah melambung tinggi banget. Bisa start mulai dari awal. Atau juga secara market sebenarnya kalau UV ini sudah berkembang dari mungkin 4 tahun yang lalu ya. Cuman memang untuk yang saat ini sudah termasuk udah settle banget istilahnya dari teknologinya, kemudian dari hasil tuh sudah mumpuni banget. Jadi sudah melalui berbagai upgrade sehingga sekarang ini sebenarnya saat yang cocok, yang tepat untuk investasi di UV ini. UV ya. Betul. Terutama punyanya Flora ini ya. Betul. Oke. Nah, itu tadi mengenai beberapa kelebihan. Terus ada juga ini satu lagi. Ini kalau aku nggak salah, tinta UV ini dia ketahanan scratch-nya jauh lebih tinggi ketimbang solvent atau eco solvent. Iya, betul. Jadi tinta UV sendiri itu sudah anti scratch. Maksudnya tinta Flora UV ini sudah anti scratch. Jadi kadang kan ada customer yang biasanya kalau di dalam indoor atau di dalam ruangan cetakan itu kan sering kebentur, misalnya atau sering kegesek. Nah, berhubung ini sudah anti scratch, jadi aman ketika terjadi gesekan. Kadang kita cobanya mungkin pakai koin, kita coba pakai koin, kadang pakai apa, itu tidak ada scratch sama sekali, jadi tintanya itu tidak mengelupas. Aku akan buktikan guys. Boleh. Kunci motor. Jadi bisa dilihat mungkin
tintanya tidak terkelupas. Padahal sebenarnya kalau secara sistem tintanya hanya menempel di atas bahan, bukan meresap di dalam. Harusnya mungkin kalau secara akal sih mungkin diginiin bisa ngelupas ya, tapi ini sudah terbukti karena kita menggunakan tinta yang sudah teruji sih. Kalian bisa lihat sendiri kan? Itu tak pakai apa? Pakai kunci dan aman. Ini berarti membuktikan bahwa memang cetakan dari UV ini yang pertama premium, maksudnya looks-nya itu premium. Iya. Terus apa ya? Jadi bisa menambah value atau menambah brand teman-teman yang mau cetak dengan mesin UV loh. Nah tadi kelebihannya dari Flora KM1024i yang 6 pikoliter. Nah untuk Mas misalnya teman-teman dari Wujud Unggul ini WU Match kita sebutnya, itu kalau misalnya pengen tahu mesin ini itu menghubungi ke Mas Zubair langsung. Boleh, bisa langsung kontak ke saya. Nanti barangkali teman-teman ada yang rencana mau lihat mesinnya, nanti bisa kita bantu aturkan sih. Bisa kita lihat mesinnya langsung, demokan langsung. Boleh disebutkan Mas nomor handphone Mas Zubair? Boleh. 0812 157 33343. Atau nanti bisa cek di bawah sini. Siap. biasanya kalau live kita nggak bisa gini ya. Iya. Karena ini kita offline mungkin, jadi bisa. Oh iya, untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya. Nanti kita akan coba akomodir semua pertanyaan kalian deh. Boleh. Komen. Jangan lupa subscribe di channel Wujud Unggul Official. Kalian juga bisa main-main ke sosial media kita, ada di Instagram sama di Facebook, bisa cari di Wujud Unggul Official juga. Iya. Kalian bisa dapetin info-info mengenai dunia digital printing hanya di Wujud Unggul Official. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di Print Time episode berikutnya. Bye-bye. Bye.